Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila selaku moderator pada diskusi kita hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada diskusi kita hari ini dan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu terpadu yaitu Bapak Ade Mubarok MKOM MM. Baik, next. Dan di sini juga ada anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu ada saya Salsabila dan juga ada rekan saya yaitu Muhammad Abdul Fatah Ghazali. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai filosofi dan pengertian JIT. Yang pertama itu filosofi JIT. JIT adalah sebuah sistem pemanufakturan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dengan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya tujuan JIT. Konsep ini menekankan pengurangan biaya, persediaan dan pengelolaan aliran material yang lebih baik dalam rantai pasokan. Next, prinsip dasar JT ada 3. Yang pertama itu menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah dengan menghapus aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa. Terus yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas, meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam proses produksi. Next. Selanjutnya ada latar belakang timbulnya JIT. Sistem pemanufakturan tradisional mengatur schedule produksinya berdasarkan pada peramalan kebutuhan di masa yang akan datang. Padahal tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa yang akan datang dengan pasti walaupun dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang masa lalu dan memiliki insting yang tajam terhadap kecenderungan yang terjadi di pasar. Next. Selanjutnya ada manfaat JIT. Pertama, pengurangan biaya. Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan sediaan. Selanjutnya peningkatan efisiensi. Mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang, waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang terakhir kualitas produk. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Selanjutnya sasaran implementasi JIT. Yang pertama itu sediaan. Dalam perusahaan manufaktur terdapat 3 macam sediaan, yaitu sediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya cycle time. Production cycle time didefinisikan sebagai waktu antara bahan baku dikirim ke pabrik untuk diproses dengan barang jadi dikirim dari pabrik kepada pelanggan atau ke gudang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, yang selanjutnya adalah syarat penerapan JIT. Ada 3 poin tentang penerapan syarat JIT. Yang pertama adalah organisasi pabrik. Layout pabrik pada sistem JIT agak berbeda dari biasanya. Hampir semua produk yang non JIT memiliki layout berdasarkan proses yang digunakan. Yang kedua adalah pelatihan, tim atau keterampilan. JIT memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Yang terakhir adalah membentuk aliran ataupun penyederhanaan. Idealnya, suatu lini produksi yang baru dapat disetup sebagai batu ujian untuk membentuk aliran produksi, menyeimbangkan aliran tersebut dan juga memecahkan masalah awal. Yang selanjutnya adalah pengertian throughput time. Throughput time adalah waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses atau pekerjaan dari awal hingga akhir. Ini mencakup semua tahapan yang dimulai, termasuk waktu pemrosesan, waktu inspeksi, moving time, waktu tunggu dan waktu simpan. Dalam konteks manufaktur atau bisnis, throughput time dapat digunakan untuk mengukur efisiensi operasional karena semakin pendek throughput time, semakin cepat produk atau layanan bisa diselesaikan dan dikirim ke pelanggan. Selanjutnya adalah perbedaan antara filosofi JIT dan juga tradisional. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah sediaan.
Pemanufakturan tradisional selalu memiliki sediaan, baik berupa bahan baku, bahan dalam proses, ataupun barang jadi. Yang kedua adalah sistem produksi. Pemanufakturan tradisional merupakan push system. Kegiatan produksi dilakukan berdasarkan hasil peramalan pemasaran yang ditentukan bahan baku dan juga suku cadang yang diperlukan untuk memproses barang jadi. Yang ketiga adalah layout pabrik. Layout pabrik pada sistem tradisional didasarkan pada proses yang digunakan. Bahan baku masuk ke pabrik melalui berbagai penerimaan dan kemudian disimpan di gudang sebelum diproses. Yang terakhir adalah pemrosesan. Taichung He, pencipta sistem JIT, menemukan bahwa setiap pemanufakturan tradisional menghasilkan pemborosan pada setiap tahap. Baik, yang selanjutnya adalah kritik terhadap JIT. Pada umumnya, kritik terhadap JIT meliputi 3 hal penyebab terganggunya proses produksi, yaitu mesin, proses, dan ukuran lot size. Sebagai cara untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut, pendekatan JIT menggunakan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak awal proses, yaitu sebelum bahan baku diproses. Tindakan pencegahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah total productive maintenance atau total preventive maintenance, statistical process control, and system Kanban. Baik, yang selanjutnya adalah sistem Kanban. Sebenarnya apa sih sistem Kanban? Sistem Kanban adalah metode manajemen visual yang digunakan untuk mengelola pekerjaan dan juga inventaris di berbagai tahap proses produksi ataupun pengembangan. Berasal dari bahasa Jepang yang pertama kali digunakan oleh Toyota dalam proses produksinya. Kanban bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi limbah dan juga memperbaiki aliran kerja. Baik, yang terakhir adalah hubungan antara JIT dan juga TKM. Perusahaan pemanufakturan terbagi dalam departemen-departemen yang terpisah, seperti departemen produksi, pembelian, akuntansi, personalia, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan JIT diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam organisasi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa penerapan sistem JIT atau just in time menawarkan berbagai keuntungan signifikan bagi perusahaan, termasuk pengurangan pemborosan, peningkatan efisiensi operasional, dan juga peningkatan kualitas produksi. Baik, kita telah sampai di akhir presentasi. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Aditya Rahman, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, mengingatkan JIT sangat bergantung pada hubungan dengan pemasok. Bagaimana perusahaan dapat mengelola resiko yang muncul dari ketergantungan yang tinggi pada sejumlah pemasok kecil? Untuk saudara Adit yang telah bertanya, untuk pertanyaannya mungkin boleh diketik di chat Gmail-nya. Baik, untuk jawabannya kita tampung dulu ya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Adit. Jawabannya itu harus didiskusikan risiko seperti keterlambatan pengiriman atau masalah kualitas dari pemasok dan strategi mitigasi seperti diverifikasi pemasok atau kontrak jangka panjang. Mungkin segitu jawabannya. Gimana Adit? Cukup? Cukup. Itu jawabannya. Terima kasih. Kang Ali. Baik, terima kasih kepada saudara Adit yang telah bertanya. Baik, selanjutnya ada dari Neneng Santi. Bagaimana pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan. Baik, terima kasih.
Sebelumnya izin perkenalkan, saya Santikania, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, sejauh mana penerapan GIT dapat mempengaruhi inovasi produk dalam perusahaan? Apakah fokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan dapat membatasi kreativitas dan eksperimen? Terima kasih. Baik, terima kasih Santi. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Neneng Santi, sejauh mana penerapan GIT dapat mempengaruhi inovasi dan produk dalam sebuah perusahaan, dan apakah fokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan dapat membatasi kreativitas dan juga eksperimen. Jawabannya adalah enggak, karena GIT itu bisa seluas itu, atau lebih luas dari kelihatannya gitu kan. Terus juga dapat ditinjau dampak dari prioritas GIT pada efisiensi terhadap kemampuan perusahaan untuk bereksperimen dengan desain produk baru yang mungkin memerlukan pendekatan produksi yang lebih fleksibel. Bagaimana Neneng Santi? Sudah cukup jelas atas jawabannya, terima kasih. Dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin akan kita akhiri saja diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya. Terima kasih juga pada teman-teman yang lain yang telah senantiasa memperhatikan dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, Bapak Ade Mubarok. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian dari saya dan juga rekan saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.